buku-buku sejarah, ibunda Nabi Musa ini bernama Yokabat, sedangkan suaminya bernama Imran. Keduanya keturunan dari Nabi Yakub. Allah menceritakan sepenggal riwayat hidup ibunda Musa kepada kita dalam kitabnya yang mulia, yakni ketika dia menuturkan kisah putranya Musa. Dalam surat Toha disebutkan, Allah berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai Musa, dan sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu pada kali yang lain, yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan, yaitu letakkanlah ia Musa di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai Nil, maka pasti sungai itu akan membawanya ke tepi, supaya diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku, yaitu ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. Maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa." Quran Surah Toha ayat 36-40. Dan dalam surat Al-Qasas, "Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan jangan pula bersedih hati. Karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu, janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak, sedangkan mereka tiada menyadarinya." Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang terpercaya kepada janji Allah. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, "Ikutilah dia." Maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya. Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudara Musa, "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu Ahlul Bait yang akan memeliharanya untukmu, dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?" Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah Al-Qasas ayat 7-13. Ibunda Musa adalah seorang wanita berhati lurus dan berjiwa bersih. Ia mengenal Rob dengan baik, maka dia mengilhamkan kelurusan pikirannya, memunculkan ketakwaannya, serta memuliakannya, dan juga menjaga bayinya yang berada di bawah asuhan musuh. Kemudian mengembalikan bayi itu kepada dirinya, agar menjadi penyejuk matanya, mengangkatnya sebagai nabi dan rasul, serta menurunkan Taurat kepadanya sebagai petunjuk dan cahaya. Allah memberikan kepada wanita ini wahyu ilham, atau dia mengutus malaikat yang berbicara kepadanya, sedangkan ia tidak bisa melihat malaikat itu, atau dia memperlihatkan dalam mimpi bahwa ia menyusui bayinya Musa, selama ia merasa keamanannya terjamin. Lalu apabila mengkhawatirkan keselamatannya, ia meletakkannya di sungai tanpa perlu merasa khawatir terhadap bahaya apapun yang mengancamnya, dan tidak perlu bersedih berpisah dengannya, sebab Allah akan mengembalikan bayi itu kepadanya dalam keadaan selamat, tak kurang suatu apa. Allah juga memberitahukan bahwa Musa akan besar dalam pengasuhannya, tumbuh menjadi lelaki dewasa, dan kemudian dia mengangkatnya sebagai nabi dan rasul. Betapa indahnya janji ini. Setelah melahirkan Musa kecil, ibunda Musa menyusuinya untuk beberapa waktu lamanya. Lantas ketika ia sadar bahwa bahaya besar tengah mengancam dan para algojo Fir'aun mendatangi dirinya, ia segera mempersiapkan sebuah peti yang kuat
dan memasukkan Musa ke dalamnya seperti yang Allah perintahkan. Kemudian ia hanyutkan peti tersebut di sungai, setelah sebelumnya diikat dengan tali yang lunak, agar ia mudah menariknya kembali bila bahaya telah hilang. Pada suatu hari ia lupa mengikat peti dengan tali, atau ia mengikat tapi terlepas atau putus. Yang lebih menyedihkan lagi, peti itu hanyut mengikuti arus sungai Nil menuju istana Fir'aun. Dan istrinya Asyah binti Muzahim memerintahkan para pengawal untuk mengambilnya. Para pengawal membawa peti itu kepada Asyah. Ketika membukanya, ia melihat bayi mungil berparas tampan, berpostur indah dan berwajah cerah. Ia sangat bahagia dengan penemuan ini dan berkata, "Musya, Musya." Arti Musya atau Musa dalam bahasa mereka waktu itu adalah bayi. Lantas menurut cerita, Musa populer dengan nama ini. Ketika Fir'aun datang dan melihat bayi ini, ia pun marah. Bagaimana bayi tersebut bisa berada di istananya? Apalagi ia tahu bahwa bayi itu tidak sebangsa dengannya. Ia pun memerintahkan agar disembelih di hadapannya. Namun Asyah meminta bayi itu dan mencegah Fir'aun membunuhnya. Ia berkata kepadanya, "Biarkan ia hidup agar menjadi buah hatiku dan buah hatimu. Kita bahagia melihatnya dan menikmati keberadaannya di istana kita. Barangkali di kemudian hari ia berguna bagi kita membantu mengendalikan urusan kerajaan, atau kita mengangkatnya sebagai anak yang kita nasabkan kepada diri kita dan membanggakannya kepada keluarga serta keturunan kita, apalagi kita tidak mempunyai keturunan." Akhirnya setelah sempat terjadi tarik ulur, Fir'aun mengabulkan permintaannya dan membiarkan si bayi dalam asuhan istrinya. Kemudian ia pun pergi. Di tempat lain hati ibunda Musa terasa hampa. Ia sangat merindukan putranya. Hampir saja ia kehilangan kesadaran dan mengungkapkan bahwa bayi itu anaknya. Meminta tolong kepada siapa saja yang bisa membawa putranya kembali kepada dirinya, dan merebutnya dengan cara apapun dari tangan orang-orang yang kejam itu, yang hati mereka tidak mengenal kasih sayang dan melepas semua atribut positif, sisi-sisi kemanusiaan. Hanya saja Allah meneguhkan hatinya dan menguatkan tekadnya untuk terus bersabar dan mengharap pahala. Dia mengingatkannya kepada janji yang dia berikan kepadanya. Karenanya ia lebih memilih untuk tidak memperturutkan keinginan dan menempuh usaha-usaha. Ia memohon kepada Allah agar merealisasikan harapan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang bertawakal. Ia kirim kakak perempuan Musa, Kulsum atau Maryam binti Imran, untuk mengawasi keberadaannya di istana Fir'aun dari kejauhan agar tidak dibunuh oleh pengawal Fir'aun, dan supaya mereka tidak menaruh curiga padanya, kemudian memaksanya mengakui bahwa bayi tersebut adiknya, sehingga mereka akan membunuh si bayi dan kakaknya. Berangkatlah sang kakak menyusuri jejak untuk mengetahui berita Musa dari kejauhan. Ia mengambil satu tempat di sisi istana yang tidak mengundang kecurigaan. Ia bisa mengawasi keadaan adiknya dan tahu bahwa istri Fir'aun mengundang banyak wanita untuk menyusuinya. Namun Allah tidak berkehendak mereka menyusuinya, dan Musa tidak mau menyusu kepada seorang pun dari mereka. Di sini ia berinisiatif turun tangan memberi ide kepada mereka. Ia berkata, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu keluarga yang sanggup mengasuhnya dengan baik, menghormati kedudukannya, dan mengurus bayi ini sebaik-baiknya?" Setelah mempercayai kejujurannya, mereka menerima nasihat ini. Mereka yakin ia tidak mengenal si bayi dan tidak ada hubungan antara dirinya dan bayi tersebut. Kemudian ia menawarkan ibunya sendiri. Lalu mereka mengirim utusan untuk menjemputnya. Orang-orang itu tidak sadar bahwa wanita ini adalah ibu si bayi. Mereka serahkan anak itu kepadanya untuk disusui. Lalu si bayi pun menyusu dengan sangat mudah dan lahap. Mereka sangat gembira dengan hal itu. Kemudian istri Fir'aun berkata si ibu, "Tinggallah bersama kami di istana yang indah ini agar engkau dapat menyusui bayi yang rupawan ini." Namun ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa tinggal bersama mereka di istana, sebab ia memiliki suami dan anak-anak, dan ia meminta mereka mengizinkannya membawa si anak ke rumahnya. Mereka memenuhi permintaannya membawa pulang si bayi, mencukupi semua kebutuhannya, dan mengucurkan dana melimpah untuknya. Akhirnya Musa kecil hidup bersama ibunya dalam kondisi aman dan tidak kekurangan harta.
hingga ia tumbuh menjadi pemuda yang kuat, dewasa dan berbadan tegap. Si ibu begitu menyayanginya, baik ketika Musa masih kecil maupun setelah dewasa, dan sangat bahagia dengan keberadaannya hingga ia kembali kepada Rob. Wanita solihah dan ibu penyayang ini adalah teladan bagi setiap wanita yang ingin memohon petunjuk dirinya kepada Rob, menyambut perintah dan larangannya dengan penerimaan serta ketaatan, mempersenjatai diri dengan kepercayaan terhadap karunia-Nya dan tawakal kepadanya, mengharap limpahan rahmat-Nya di setiap saat, dan meyakini bahwa Dia lebih menyayangi dirinya dibanding kasih sayang dirinya terhadap dirinya sendiri, serta sabar menghadapi beragam kesulitan, karena sejatinya kesulitan adalah anugerah dalam bingkai cobaan. Ia mensyukuri dan tidak mengeluh, sebab kesusahan bagaikan obat untuk menghilangkan penyakit. Bisa jadi secara lahir terasa getir, namun sangat manjur mengobati sakit. Ibunda Musa mengarungi berbagai situasi sulit, namun ia menerimanya dengan penuh keridoan dan memohon pertolongan Rob untuk melewatinya dengan selamat. Maka ia berhasil melewatinya tanpa kesulitan berarti, dan terwujudlah janji Allah untuknya dengan keselamatan bayinya dari bahaya yang tidak seorang pun mengira ia bisa selamat darinya. Allah mengembalikan bayi itu kepadanya dalam kemuliaan dan kehormatan. Dia menjamin akan memperhatikan dan memelihara Musa kecil dan merasukkan kecintaan padanya di setiap hati orang yang melihatnya. Inilah balasan yang diberikan kepada orang yang berusaha membersihkan dan menyucikan diri, bersabar dan bersyukur, serta menyerahkan semua urusannya kepada Sang Pencipta. Semoga keselamatan terlimpah kepada Ibunda Musa di seluruh alam, dan semoga keselamatan terlimpah kepada Nabi serta seluruh kekasih Allah yang didekatkan.